Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2460238. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pasar Monopoli. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli. Dalam ilmu ekonomi, terdapat berbagai bentuk pasar, salah satunya itu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa tanpa adanya persaingan yang berarti. Hal ini menyebabkan produsen memiliki kekuasaan besar dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta kualitas barang. Fenomena monopoli ini seringkali menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan konsumen. Di satu sisi, monopoli dapat mendorong inovasi karena perusahaan memiliki sumber daya yang besar. Namun di sisi lain, kekuasaan yang terlalu besar tanpa adanya persaingan bisa menyebabkan harganya tinggi, tetapi kualitas barangnya rendah dan efisiensinya yang buruk. Kemudian pemahaman mengenai pasar monopoli ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana struktur pasar ini bekerja. Kemudian bagaimana juga dampaknya terhadap konsumen, serta apa peran pemerintah dalam mengatur atau mengendalikan praktik monopoli ini agar tidak merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi kali ini akan membahas lebih dalam mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, serta contoh nyata dari pasar monopoli. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dan pengertian dari pasar monopoli. Pertama itu definisi pasar monopoli. Jadi pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran terhadap satu jenis barang atau jasa dan tidak memiliki pesaing langsung. Jadi dalam kondisi ini, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga, jumlah produksi, serta kualitas barang karena tidak ada alternatif barang lain yang tersedia bagi konsumen. Kemudian, ciri utama dari pasar monopoli adalah tidak adanya barang substitusi atau pengganti yang dekat, serta adanya hambatan yang tinggi bagi produsen lain untuk masuk ke pasar, baik itu karena faktor hukum, teknologi, maupun penguasaan sumber daya tertentu. Kemudian, perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, seperti yang dikatakan tadi, atau produsen yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang dan jasa. Jadi dalam kondisi ini, produsen memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan dijual karena tidak adanya pesaing langsung. Monopoli juga biasanya disertai dengan hambatan masuk yang tinggi bagi produsen lain seperti peraturan pemerintah, penguasaan teknologi, atau kendali atas sumber daya yang penting. Nah, informasi dalam pasar monopoli tidak tersebar secara merata, sehingga produsen memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan konsumen. Nah, sebaliknya, pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, serta barang yang diperdagangkan itu bersifat homogen atau sejenisnya. Nah, dalam pasar ini tidak ada satupun penjual yang dapat memengaruhi harga karena harganya itu terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, pelaku usaha di pasar persaingan sempurna disebut sebagai price taker.
Jadi selain itu, hambatan untuk masuk dan keluar pasar sangat rendah, memungkinkan perusahaan baru bersaing secara bebas. Kemudian informasi dalam pasar ini juga bersifat sempurna, artinya seluruh pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi harga, juga informasi kualitas produk, kemudian kondisi pasar secara umum. Nah, contoh umum pasar monopoli di Indonesia itu seperti PLN atau perusahaan listrik negara menguasai distribusi listrik untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Contoh lainnya itu seperti PDAM, perusahaan daerah air minum, yaitu monopoli penyediaan air bersih di banyak kota. Kemudian secara global yaitu sebelum adanya pesaing itu seperti Microsoft saat awal Windows pernah mendominasi sistem operasi komputer pribadi. Kemudian De Beers atau pasar berlian, dia dulu menguasai sebagian pasar distribusi berlian di dunia. Dan poin kedua yaitu ciri-ciri dari pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu penjual atau produsen dalam pasar monopoli. Jadi hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa. Kemudian karena tidak adanya pesaing, produsen menjadi satu-satunya pihak yang menyediakan produk tersebut di pasar. Jadi konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut. Kemudian kedua, tidak adanya barang penggantian dekat. Barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar monopoli biasanya tidak memiliki pengganti atau substitusi yang dekat. Artinya, jika konsumen tidak ingin membeli dari produsen tersebut, maka mereka tidak memiliki alternatif lain yang sebanding dari segi fungsi maupun manfaatnya. Kemudian, ketidakhadiran barang pengganti ini memperkuat posisi produsen sebagai penguasa pasar. Nah, yang ketiga itu hambatan masuk yang tinggi. Jadi, di pasar monopoli ditandai dengan hambatan masuk yang sangat tinggi bagi perusahaan lain yang ingin bersaing, di mana hambatan ini berupa undang-undang, hak paten, penguasaan teknologi canggih, serta modal besar ataupun kendali atas sumber daya alam. Artinya, bagi perusahaan baru sulit untuk masuk dan bersaing di pasar ini. Keempat, yaitu produsen sebagai penentu harga atau price tag maker. Karena tidak ada pesaing, produsen dalam pasar monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga jual produknya. Jadi mereka tidak perlu menyesuaikan diri dengan harga pasar seperti pasar persaingan sempurna, namun dalam menentukan harga, produsen tetap mempertimbangkan daya beli konsumen dan bagaimana permintaan di pasar agar tidak kehilangan pendapatan. Kemudian kelima itu informasi tidak sempurna. Jadi dalam pasar monopoli, informasi pasarnya biasanya itu tidak tersebar secara merata. Jadi produsen memiliki informasi yang lebih lengkap tentang produksi, biaya, dan pasar dibandingkan dengan konsumen. Nah, sebaliknya, konsumen seringkali tidak mengetahui apakah harga yang ditetapkan itu wajar atau tidak karena tidak ada perbandingan dengan produk lain. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu bentuk-bentuk monopoli. Pertama, monopoli alamiah atau nature monopoli. Jadi monopoli alamiah terjadi ketika sebuah perusahaan dapat menyediakan seluruh kebutuhan pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika ada beberapa perusahaan yang bersaing. Jadi hal ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan investasi awal yang sangat besar dan biaya operasionalnya itu yang lebih efisien jika dikelola oleh satu pihak saja. Contohnya yaitu dari monopoli alamiah adalah penyediaan layanan utilitas seperti listrik dan air bersih, di mana infrastruktur seperti jaringan pipa atau kabel sangat mahal untuk diduplikasi oleh perusahaan lain. Kemudian monopoli legal atau
pemerintahan monopoli. Sejenis ini dibentuk dan dilindungi oleh hukum ataupun kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah memberikan hak eksekutif kepada suatu badan usaha atau perusahaan negara untuk menjalankan suatu layanan atau memproduksi barang tertentu demi kepentingan publik. Nah, tujuannya biasanya untuk menjamin pemerataan pelayanan atau menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya di Indonesia itu seperti PLN dalam penyediaan listrik dan Perum Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan, meskipun tidak sepenuhnya monopoli lagi. Kemudian ketiga yaitu monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Jadi bentuk monopoli ini terjadi ketika suatu perusahaan menguasai teknologi canggih atau memiliki hak paten dan hak cipta eksekutif atas suatu produk, atas proses produksi. Jadi kepemilikan ini membuat perusahaan lain tidak bisa memproduksi atau menjual produk yang sama selama masa perlindungan hukum masih berlaku. Contohnya adalah perusahaan farmasi yang memiliki hak paten atas obat tertentu, atau perusahaan teknologi seperti Intel atau Apple yang memegang hak desain eksekutif untuk produknya. Kemudian monopoli karena skala ekonomi. Jadi monopoli ini muncul ketika perusahaan besar bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang besar pula dengan biaya produksi per unit yang lebih rendah atau economies of scale. Jadi sehingga mereka mampu menekankan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Akibatnya perusahaan kecil ini tidak mampu bersaing dan akhirnya akan keluar dari pasar, menyisakan hanya satu produsen besar yang menguasai pasar. Bentuk ini sering terjadi di sektor industri barat ataupun manufaktur dengan proses produksi massal. Poin selanjutnya itu penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Pertama, kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Nah, dalam pasar monopoli, kurva permintaan ini bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau negative slope. Artinya, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya penjual. Jadi, maka kurva permintaan pasar sama dengan kurva permintaan perusahaan. Kemudian dari kurva permintaan ini terbentuk juga pendapatan total atau TR dan pendapatan marginal atau MR. Nah, MR adalah tambahan pendapatan dari menjual satu unit tambahan. Nah, dalam monopoli, MR selalu berada di bawah kurva permintaan karena untuk menjual lebih banyak, perusahaan harus menurunkan harga. Kemudian hubungan antara MR, marginal revenue, dan MC atau marginal cost dan output. Perusahaan monopoli akan menentukan output di tingkat di mana MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu titik yang maksimalkan keuntungan. Setelah menentukan jumlah output, maka harga ditentukan berdasarkan kurva permintaan, bukan dari MC seperti di pasar persaingan sempurna. Nah, jika MR lebih besar dari MC, maka perusahaan akan menambah output. Sebaliknya, jika MR lebih kecil dari MC, maka perusahaan akan mengurangi output. Nah, jika MR sama dengan MC, maka keuntungan maksimum tercapai. Nah, ketiga itu keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa meraih keuntungan supernormal, rugi, maupun impas tergantung dari biaya permintaan. Nah, jangka panjang, monopolis cenderung tetap memperoleh keuntungan supernormal karena tidak ada persaing yang masuk ke pasar akibat hambatan masuk yang terlalu tinggi. Selanjutnya poin yang kelima yaitu dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Pertama itu efisiensi dan ketidakefisienan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, alokasi sumber daya biasanya lebih efisien karena harga mencerminkan biaya marginal atau MC. Nah,
Namun dalam pasar monopoli, produsen menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal karena memproduksi lebih sedikit dari jumlah efisien. Hal ini menciptakan ketidakefisienan alokatif di mana sumber daya tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan konsumen. Nah, konsumen yang sebenarnya bersedia membayar harga di atas biaya produksi tidak bisa memperoleh produk karena jumlah outputnya itu dibatasi demi menjaga keuntungan. Kemudian kedua itu diskriminasi harga dalam monopoli. Monopoli sering melakukan diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda untuk produk yang sama. Jadi berdasarkan kemampuan membayar atau segmen pasar. Misalnya seperti harga tiket bioskop berbeda antara pelajar dan umum. Dalam beberapa kasus, diskriminasi harga dapat meningkatkan keuntungan produsen dan memperluas akses pasar. Namun, di sisi lain, hal ini bisa merugikan bagi sebagian konsumen dan memperkuat ketimpangan ekonomi jika tidak diatur dengan bijak. Kemudian ketiga itu kerugian konsumen atau deadweight loss. Nah, ini adalah kerugian total kesejahteraan atau welfare loss akibat jumlah produksi yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi dalam pasar monopoli dibandingkan dengan pasar kompetitif. Ini terjadi karena sebagian konsumen yang bersedia membeli produk pada harga tertentu tidak dapat membelinya karena harganya itu terlalu tinggi atau barangnya tidak diproduksi. Nah, akibatnya terjadi hilangnya surplus konsumen dan surplus produsen yang tidak bisa dipulihkan atau suatu kerugian sosial yang tidak menguntungkan siapapun. Kemudian, dampak sosial dan ekonomi monopoli dapat menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial, harga yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap barang ataupun jasa penting seperti listrik atau air bisa memperburuk ketimpangan. Dari sisi ekonomi, monopoli bisa menurunkan insentif inovasi dalam jangka panjang karena tidak ada persaingan yang motivasi efisiensi dan pengembangan produk. Nah, selain itu, monopoli bisa menciptakan konsentrasi kekayaan yang besar pada satu entitas, berpotensi menciptakan pengaruh politik dan ekonomi yang tidak sehat. Nah, poin selanjutnya itu kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pertama itu regulasi dan pengawasan. Jadi pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk mengendalikan kekuasaan monopoli, terutama jika perusahaan monopoli itu bergerak di sektor penting seperti energi, air, ataupun transportasi. Regulasi ini bisa berupa pengawasan terhadap harga, kualitas layanan, ataupun kuantitas produk agar produsen tidak semena-mena terhadap konsumen. Misalnya seperti pemerintah dapat menentukan harga maksimum agar barang tetap terjangkau atau mewajibkan standar layanan minimum. Kemudian regulasi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan publik sambil tetap membiarkan perusahaan beroperasi secara efisien. Kemudian kedua, antitrust law atau hukum anti monopoli. Hukum anti monopoli atau antitrust law bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar. Di banyak negara, undang-undang ini melarang perusahaan melakukan kolusi, merger yang merugikan persaingan, ataupun menekankan persaingan secara tidak adil. Contohnya yaitu seperti hukum di Amerika Serikat adalah Sherman Act atau Clayton Act. Di Indonesia, kebijakan tim monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Kemudian ketiga, nasionalisasi atau intervensi pemerintah.
dalam beberapa kasus, pemerintah dapat melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan monopoli yang dianggap terlalu penting untuk diserahkan kepada sektor swasta, terutama jika menyangkut kepentingan publik. Nasionalisasi berarti perusahaan tersebut diambil alih oleh negara dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan intervensi langsung seperti memberikan subsidi atau menurunkan harga barang ataupun menetapkan kuota produksinya. Tujuannya ini adalah untuk menjaga keadilan, keterjangkauan harga, serta distribusi barang yang merata dalam seluruh masyarakat. Kemudian poin terakhir yaitu kasus atau contoh nyata monopoli. Pertama itu perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN, PDAM. PLN atau perusahaan listrik negara merupakan perusahaan milik negara yang memiliki monopoli dalam penyediaan dan distribusi listrik di hampir seluruh wilayah. Kemudian sebagai satu-satunya penyedia listrik utama ini, PLN menguasai jaringan transmisi dan distribusi yang luas. Meskipun saat ini ada skema kerjasama dengan pihak swasta atau independent power producer, namun distribusi ke konsumen akhir tetap dikelola oleh PLN. Kemudian, kondisi ini menjadikan PLN sebagai contoh monopoli alamiah dan legal karena menyangkut infrastruktur besar dan pelayanan publik. Kedua itu PDAM atau perusahaan daerah air minum. Nah, PDAM di berbagai daerah memegang monopoli atas distribusi air bersih untuk rumah tangga. Jadi, setiap daerah biasanya hanya memiliki satu PDAM yang mengatur pasokan, distribusi maupun tarif airnya. Karena pembangunan jaringan pipa dan pengolahan air memerlukan investasi besar dan jangkauannya juga luas, maka keberadaan PDAM ini menjadi bentuk monopoli alamiah yang juga dilindungi secara legal oleh pemerintah daerah. Kemudian contoh monopoli secara global yaitu seperti Microsoft sebelum adanya pesaing yang kuat. Nah, dulu Microsoft ini pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Microsoft hampir menguasai seluruh sistem operasi komputer melalui produknya yaitu Windows. Nah, dalam periode itu lebih dari 90% komputer di dunia menggunakan sistem operasi Microsoft. Kondisi ini menjadikan Microsoft sebagai monopolis global dalam bidang perangkat lunak sistem operasi. Pada praktik ini sempat menuai kritik dan gugatan antitrust dari berbagai negara karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan pasar untuk menekankan pesaing seperti Netscape atau browser dan Linux atau sistem operasi alternatif. Kemudian De Beers atau industri berlian De Beers, perusahaan asal Amerika Serikat Selatan, pernah menguasai hingga 80-90% pasar perdagangan berlian di dunia selama abad ke-20 melalui kendali atas tambang, distribusi, dan stok berlian. Nah, De Beers dapat mengatur harga pasar dan pasokan secara global. Praktik ini merupakan contoh monopoli karena penguasaan sumber daya alamnya itu dan jaringan distribusinya. Kemudian meskipun sekarang dominasi mereka sudah menurun karena munculnya pesaing dan regulasi baru, De Beers tetap menjadi contoh kuat monopoli termasuk global pada masa lalu. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pasar monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual ataupun produsen yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa tanpa pesaing yang berarti. Dalam sistem ini, produsen memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga, output, maupun kualitas barang.
sehingga sering disebut sebagai price maker. Nah, monopoli dapat muncul karena berbagai faktor seperti hukum, skala ekonomi, penguasaan teknologi, ataupun kendali atas sumber daya. Ciri-ciri khas dari pasar monopoli antara lainnya itu tidak adanya barang pengganti yang dekat, kemudian hambatan masuk yang tinggi, kemudian juga informasi pasar yang tidak sempurna. Nah, dari sisi ekonomi, pasar monopoli dapat menyebabkan ketidakefisienan, kerugian konsumen atau deadweight loss, dan potensi diskriminasi harga. Meski begitu, dalam beberapa kasus, monopoli bisa dianggap sebagai hal wajar seperti pada sektor pelayanan publik yang memerlukan investasi besar atau monopoli alamiah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur monopoli melalui regulasi, hukum anti monopoli, serta intervensi langsung untuk melindungi kepentingan masyarakat. Studi kasus seperti PLN, PDAM di Indonesia, serta Microsoft secara global menunjukkan bagaimana monopoli dapat terbentuk dan berdampak besar terhadap konsumen dan pasar. Nah, itulah materi tadi, materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.